Ia pun berlari secepat mungkin untuk mencari keberadaan Hyunji. Sementara Hyunji sedang merangkak tertatih berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut dengan Hye-sung menatap dengan tajam di belakangnya. Sedikit flashback ke momen di mana Biksu Myung-chul menceritakan pada Bongpal mengenai Hye-sung. Ternyata Myung-chul juga menceritakan mengenai alat ritual yang sebenarnya telah diperbaiki oleh Ibu Bongpal. Ibu Bongpal sendiri termasuk salah satu cenayang terkuat yang pernah ada. Namun ia menolak untuk bekerja sama dengan roh semenjak hamil. Ia ingin agar anak yang dikandungnya atau Bongpal dibesarkan sebagai manusia biasa. Keputusan Ibu Bongpal tersebut membuat banyak roh marah. Dan salah satunya adalah si roh jahat yang kini ada di tubuh Hye-sung. 예전 네 몸에서 나왔던 그 악귀 추혜선 교수 몸에 사람이 아닌 것이 들어가 있다. Selanjutnya, seperti yang sudah diketahui di beberapa episode sebelumnya, Bongpal merasa bahwa ialah sumber malapetaka yang dialami oleh kedua orang tuanya dan juga Hyunji. Namun Myung-chul meyakinkan bahwa itu adalah akibat perbuatan si roh jahat. 너 때문 아니고 그 악귀 때문이다. Bongpal pun segera bergegas untuk mencari Hyunji. Di klinik hewan Hye-sung, Hyunji yang terduduk lemah mendadak ingatannya kembali. Ingatan saat di mana Hye-sung menabrak dirinya. Tidak butuh waktu lama bagi Hye-sung untuk menyadarinya. Aku sudah mengatakan akan lebih baik bagimu untuk mengubur semua kenangan yang buruk, ujar Hye-sung. Sesaat kemudian Hyunji tak sadarkan diri. 안 좋은 기억은 묻어두는 게 좋은데. Sementara itu, Bongpal saat itu sedang menggedor pintu rumah Hyunji dan ditemui oleh ibu Hyunji yang menyatakan bahwa saat itu Hyunji tidak berada di rumah. Bongpal pun bergegas menuju klinik hewan Hye-sung. Namun setelah masuk dengan paksa, ia tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada kalung pemberiannya yang tergeletak di lantai. Beberapa saat sebelum tiba di sana, ternyata Hye-sung sudah memiliki firasat akan kedatangan Bongpal. Sehingga ia pun membawa Hyunji pergi ke tempat lain. Tanpa ia sadari, saat itu di seberang kliniknya ada Choi Sun-sang dan Kim In-rang yang sedang mengawasinya seperti yang diminta oleh Myung-chul. Mengetahui ada yang tidak beres, mereka pun diam-diam membuntuti mobil Hye-sung. Gara-gara kaca pecah, alarm di klinik hewan berbunyi dan polisi berdatangan ke TKP. Begitu pula detektif yang setelah mengetahui apa yang terjadi segera memerintahkan anak buahnya untuk menyisir area sekitar klinik. Myung-chul tiba tak lama setelah itu dan kaget begitu mendengar Hye-sung telah menculik Hyunji. Pun demikian dengan ibu Hyunji, yang langsung terduduk lemas begitu mendengar kabar dari polisi bahwa anaknya telah hilang. Karena Hye-sung mematikan ponselnya, pihak kepolisian menjadi sulit untuk melacak keberadaannya. Detektif yang memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mendatangi rumah ibu Hye-sung dan mencari informasi di sana. Sementara itu, mobil Hye-sung berhenti di parkiran bawah tanah sebuah gedung. In-rang yang melihat Hye-sung menggendong Hyunji dan memindahkannya ke mobil lain secara refleks berteriak. Mendengarnya, Hye-sung segera mendatangi tempat mereka bersembunyi. Untunglah saat itu tiba-tiba seorang security datang sehingga Hye-sung berbalik kembali ke arah mobilnya. Apes bagi si security, ia sempat melihat tubuh Hyunji yang ada di dalam mobil Hye-sung. Dengan segera Hye-sung mencekik dan membunuhnya. Chun-sang dan In-rang shock melihatnya. Tapi lagi-lagi mereka beruntung karena Hye-sung tidak lagi mencari keberadaan mereka dan memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Masalahnya, saat ingin menyusul mobil Hye-sung, mobil mereka mogok. Sehingga keduanya kehilangan jejak Hye-sung. Kembali di klinik, Myung-chul mencoba menenangkan Bongpal dengan mengatakan bahwa Hye-sung tidak mungkin mencelakai Hyunji sebelum ia mendapatkan perangkat ritual tersebut. Tujuan si roh jahat sebenarnya adalah menggunakan perangkat ritual tersebut untuk mengambil alih tubuh Bongpal yang mewarisi kekuatan spiritual ibunya. Tak lama Bongpal menerima telepon dari In-rang yang mengabarkan mengenai Hye-sung. Ia lantas memberitahu detektif Yang dan berbondong-bondong mereka menuju gedung tempat Hye-sung memindahkan tubuh Hyunji.
Myung-chul sempat meminta mereka untuk pulang dan menyerahkan pada pihak kepolisian, namun mereka menolak karena ingin terus mencari Hyunji. Myung-chul sendiri mengikuti detektif yang ke kantor polisi. Ia sempat melihat ibu Hye-sung yang baru tiba untuk diinterogasi lebih lanjut. Mengetahui anaknya terlibat dalam berbagai kasus pembunuhan, ibu Hye-sung terlihat sedih dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa ia bantu. Dari sudut ruangan, Myung-chul memandangi ibu Hye-sung dengan wajah yang tampak penasaran. Usai diinterogasi, Myung-chul mendatanginya dan mengajaknya untuk ngobrol bersama. Saat berbicara empat mata, Myung-chul lantas mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa yang terjadi Hye-sung, sehingga ibu Hye-sung dapat menceritakan apa saja yang tidak dapat ia ceritakan pada detektif Yang. 아는 게 없습니다. 형사들한테 Dari cerita ibu Hye-sung, diketahui bahwa dulu ayah Hye-sung sering memukuli dirinya dan ibunya. Dan Hye-sung mendorong ayahnya setelah ayahnya memukuli keduanya. Atas hasutan dari roh jahat yang mengatakan bahwa ia harus melakukannya demi menyelamatkan ibunya. Alih-alih gembira, ibu Hye-sung justru mulai ketakutan pada Hye-sung dan akhirnya meninggalkan dirinya sendiri. Meski sempat bertemu kembali, tapi hubungan keduanya berubah semenjak itu. 엄마! Sementara itu, di tempat Chunsang dan Indrang kehilangan Hye-sung, Bongpal menyadari bahwa tujuan utama Hye-sung adalah Seoul, dan tindakannya mampir ke tempat tersebut adalah untuk menghilangkan jejak. Indrang jadi curiga bahwa Hye-sung pasti telah mempersiapkan tujuan pelariannya di GPS, sehingga ia segera mengambil memory card GPS yang ada di mobil yang sebelumnya ditinggalkan Hye-sung. Dengan kemampuan komputernya, Indrang berhasil mendapatkan 3 titik koordinat di GPS Hye-sung. 2 di antaranya adalah kampus tempat ia mengajar dan klinik hewan. Yang satunya lagi adalah bekas shopping mall yang sudah ditutup. 문제가 여기 있을까? 우선 가보죠. Dan benar, Hye-sung memang berada di sana bersama Hyunji. Sesaat sebelum tersadar, Hyunji akhirnya teringat di mana ia meletakkan titipan dari ayah Bongpal di salah satu loker di stasiun Universitas Myeongsong. Saat membuka mata sudah ada Hye-sung di hadapannya. "Mengapa kamu melakukan hal ini padaku?" tanya Hyunji. "Kamu akan tahu setelah ingatanmu kembali," jawab Hye-sung. "Jangan benci padaku," lanjut Hye-sung. "Orang yang harusnya kamu benci adalah orang yang memberikanmu barang itu. Mereka telah menyiksamu selama 5 tahun. Tanpa mereka, kita tidak akan bertemu dalam kondisi seperti ini. Setuju?" Hyunji merespon dengan mengatakan bahwa ia tidak takut pada Hye-sung. "Kamu tahu apa yang lebih menakutkan daripada rasa takut itu sendiri?" tanya Hye-sung sambil tersenyum sinis. "Tertangkap basah bahwa kita sedang ketakutan," jawab Hye-sung sembari menunjukkan wajah roh jahatnya. 왜 이러시는 거예요? 우리가 이렇게 만날 일도 없었을 텐데 아니요. 한다는 걸 들키는 거야. Hyunji terdiam saat Hye-sung menanyakan mengenai keberadaan barang yang ia bawa. Hye-sung lantas menelpon ibu Hyunji, mengatakan bahwa sebaiknya ia segera mengingat-ingat agar tidak terjadi sesuatu pada ibunya. Saat itulah Bongpal dan yang lain tiba di TKP. Hyunji segera memanfaatkan Hye-sung yang lengah karena memperhatikan kedatangan mereka dengan menuliskan sesuatu di ponsel yang tadi ia gunakan untuk menelpon ibu Hyunji. Saat Bongpal tiba di ruangan tempat Hyunji dan Hye-sung sebelumnya berada, ia menemukan ponsel tersebut dan tulisan Myeongsong University Station. Hyunji sendiri saat itu sudah berada dalam mobil Hye-sung yang melaju tepat di saat mobil-mobil polisi berdatangan. Usai berbicara dengan ibu Hye-sung, Myung-chul menemui kawannya Virgin untuk mengambil pedang miliknya. Secara tidak langsung ia mengutarakan rencananya yang tidak disetujui oleh Virgin karena bisa membuat tubuhnya cacat atau lumpuh. Myung-chul tidak memperdulikan dan pamit sembari berpesan agar kawannya segera menikah. Tak lama ia pun bertemu dengan Bongpal yang sudah mengabarinya. Chunsang dan Indrang di pintu masuk Myeongsong Station University. Hye-sung dan Hyunji yang sudah lebih dulu tiba di sana sempat dihadang oleh security yang memintanya untuk pergi karena stasiun sudah tutup. Tanpa banyak bicara, Hye-sung membunuh security tersebut. Tak berapa lama, Bongpal dan yang lain tiba
Dan begitu melihat tubuh si security yang malang tersebut, mereka pun yakin bahwa Hyunji dan Hye-sung baru saja berada di sana. Dengan emosi, Bongpal bergegas mencari mereka, disusul oleh Myung-chul serta Chun-sang dan In-rang. Setelah berkumpul kembali, In-rang akhirnya sadar bahwa stasiun yang mereka datangi saat ini adalah stasiun yang baru. Sedangkan yang didatangi Hyunji adalah stasiun yang lama karena 5 tahun yang lalu. Setelah Hyunji meletakkan barangnya di loker, sempat terjadi kebakaran. Bergegas mereka pun menuju ke sana. Dengan Chun-sang dan In-rang menunggu di luar. Berdalih untuk menunggu polisi walau sebenarnya mereka sangat ketakutan. Sementara itu, Hye-sung berhasil mendapatkan barang yang ia cari di loker. Tanpa ia sadari, Hyunji sempat mengambil parfum dan segera menyemprotkannya ke wajah Hye-sung. Ia pun mengambil barang yang dicari-cari Hye-sung dan membawanya kabur. Seperti layaknya film horor di mana si penjahat yang berjalan dengan tenang selalu bisa menyusul korbannya yang berlari. Pun demikian dengan Hye-sung yang dengan kekuatan roh jahatnya dengan mudah menjatuhkan Hyunji yang berlari di depannya. Setelah mendapatkan perangkat ritual, ia lalu mengangkat tubuh Hyunji dan berniat untuk membunuhnya. Untunglah Bongpal datang dan segera mendorong Hye-sung menjauh. Namun perbedaan kekuatan keduanya terlalu jauh karena tak butuh waktu lama bagi Hye-sung untuk mengalahkannya. Kini giliran Myung-chul yang hadir dan tanpa basa-basi langsung mengajar Hye-sung dengan pedangnya yang terbukti cukup ampuh untuk melukainya. Walau tidak dalam waktu lama, saat Hye-sung terjatuh, Myung-chul meminta Hyunji untuk membawa Bongpal keluar dari tempat tersebut. Apakah kamu berniat untuk membunuhku? Tanya Hye-sung. Maka kamu harus membunuh tubuh ini juga. Itu akan mengubahmu menjadi seorang pembunuh. Itu benar, jawab Myung-chul tanpa ragu. Jika itu bisa menghentikanmu, aku akan melakukannya. Jangan berlebihan, respon Hye-sung sinis. Pertarungan keduanya pun berlangsung kembali. Kali ini giliran Myung-chul yang tak berdaya menghadapi Hye-sung. Setelah berhasil melumpuhkan Myung-chul, Hye-sung mendekati tubuh Bongpal yang masih tak berdaya dan segera melakukan ritual untuk memindahkan roh jahatnya ke dalam tubuh Bongpal. Dengan sisa-sisa tenaganya, Myung-chul menggoreskan pedangnya ke tangannya dan meneteskan darah yang keluar ke pedangnya sembari mengucapkan mantra. Menyiapkan usaha terakhir untuk menghentikan Hye-sung, dengan sekali tebasan pedangnya dari jarak jauh, sebuah sinar keluar dan melesat menembus tubuh Hye-sung. Hye-sung pun terjatuh. Sempat yakin bahwa usahanya berhasil, tiba-tiba roh jahat yang sempat keluar dari tubuh Hye-sung kembali lagi. Myung-chul segera menghadangnya dengan menggunakan pedangnya, sambil meminta Hyunji untuk mencari perangkat ritual agar bisa membunuh si roh jahat. Saat Hyunji meninggalkannya untuk mencari perangkat tersebut, roh jahat berhasil menerobos pedang Myung-chul dan kini masuk ke dalam tubuhnya Myung-chul.